Prodi Seni Kerawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah gamelan gambang yang ada di Desa Talibang, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem. Sebelum ke sejarah gamelan gambang Desa Talibang, hal yang pertama yang saya jelaskan adalah pengertian dari gamelan gambang. Gamelan gambang adalah gamelan Bali yang klarifikasinya tergolong dua, memiliki 6 instrumen, yaitu 2 tungguh saron yang terbuat dari perunggu dan 4 tungguh gambang yang terbuat dari bambu. Kegunaan atau fungsi dari gamelan gambang ini adalah sebagai pelengkap atau pengiring upacara ayatnya seperti dewayatnya dan fitrayatnya atau upacara keagamaan yang lainnya. Sejarah gamelan gambang di Desa Talibang. Sejarah gamelan gambang di Desa Talibang ini, menurut data informasi yang didapat melalui wawancara, merupakan salah satu peninggalan yang ada di Desa Talibang. Bahkan diduga gamelan ini sudah ada sebelum kerajaan Puri Talibang ini berdiri. Selain itu juga dapat dilihat dari babat Arya Sukahat, yang dimana cerita babat tersebut menceritakan perang saudara antara Ki Gusti Arya Sukahat dan Ki Gusti Arya Sideman, yang dimana menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak tersebut. Diceritakan sanak dari Ki Gusti Ngurah Sukahat yang bernama I Gusti Ngurah Putih merupakan menantu dari I Gusti Ngurah Sukahat bersama dengan warga meninggalkan Puri dengan membawa alat-alat upacara seperti gong, gambang, dan lainnya ke arah Desa Munggu dan akhirnya menetap di Desa Munggu, Badung. Menurut narasumber, hal tersebut diyakinkan karena adanya peninggalan gamelan gambang yang saat ini masih tetap dimainkan. Di samping itu, menurut narasumber juga diyakini jika setiap upacara ayatnya yang dilakukan di Desa Talibang tidak menggunakan gamelan gambang, maka ayatnya itu dikatakan tidak tuntas ataupun tidak berhasil. Jadi, menurut narasumber, dari perang saudara itu diyakini gamelan gambang ini sudah ada sejak pemerintahan kerajaan Puri Talibang dan kini telah menjadi peninggalan yang ada di Desa Talibang. Pada tahun 1960-an gamelan ini sempat diperbaiki di Desa Belah Batu, yaitu di Pandi Gabler. Perangkat yang diperbaiki adalah pelawah dari gamelan tersebut, karena gamelan tersebut dikatakan sudah dimakan rakyat. Perjalanan seka gambang yang ada di Desa Talibang. Seka gambang yang ada di Desa Talibang ini sudah terbentuk menjadi 3 generasi dari tahun 1960-an hingga saat ini. Di tahun 1960-an pada generasi pertama beranggotakan 5 orang, yang dimana dipimpin oleh I Gusti Aji Mandra. Generasi ini berjalan kurang lebih 20 tahun dari tahun 1960-an hingga 1980. Setelah itu dibentuk generasi baru, yaitu generasi yang kedua pada tahun 1980. Pada generasi kedua ini terbentuk pada tahun 1980 sampai 2011. Dalam generasi kedua ini terdapat beberapa perubahan, yaitu gamelan gambang yang ada di Desa Talibang ini 2 tunggu saronnya digunakan untuk melengkapi gamelan gong kepiar, yaitu berarti gamelan tersebut dilebur untuk melengkapi gamelan gong kepiar yang ada di Desa Talibang. Pada generasi kedua ini gamelan gambang yang ada di Desa Talibang ini sempat vakum dikarenakan adanya gamelan gong kepiar yang ada di Desa Talibang ini menyebabkan minat warga Banjarsari hanya untuk memainkan gamelan gong kepiar saja, sedangkan gamelan gambang ini
jarang untuk dimainkan. Dari hal tersebutlah gamelan gambang yang ada di Desa Talibang ini menjadi vakum. Pada 2011 dilanjutkan kembali dengan generasi ketiga yang bersamaan dengan suatu karya di Banjar Betenan yang ada di Desa Talibang. Dari upacara agama itu, gamelan gambang ini mulai dimainkan. Setelah itu dilanjutkan dengan asal-usul dari gending alis hijau. Menurut narasumber, gending alis hijau ini merupakan salah satu gending yang sering dimainkan di Banjarsari, Desa Talibang, yang dimana asal-usulnya merupakan sebuah cerita yang di dalam cerita tersebut menceritakan sepasang kekasih yang sedang berbulan madu. Yang laki-laki bernama Sukelulut dan istrinya bernama Alis-alis hijau. Pada saat berbulan madu tersebut, saking senangnya menikmati pemandangan di pantai dan membuat dia lupa akan istrinya yang tertinggal di belakang. Karena saking asiknya, istrinya pun tertinggal dan diculik oleh orang-orang pantai. Hal tersebut menyebabkan Sukelulut ini menjadi sedih dan akhirnya luntang-lantung menelusuri hutan. Pada saat menelusuri hutan ini, Sukelulut menyanyi atau mengkidung dengan membuat lagu baru dengan cara melihat fenomena yang ada di sekitarnya, seperti angin sepoi-sepoi, suara air dari bukit, suara air terjun, suara sungai, seperti itu. Hingga suatu ketika dia melihat seseorang yang bertapa dan dia bermaksud untuk menjajalinya. Pada saat itu, orang yang bertapa tersebut, saking kuatnya dia bertapa, membuat badannya penuh lumut dan kotor. Si Sukelulut ini membersihkan orang yang bertapa tersebut sambil menyanyi atau berkidung. Dari hal tersebut menyebabkan orang yang bertapa ini terbangun dari tapanya, dan ternyata orang yang bertapa itu adalah ayah dari Sukelulut. Dari hal tersebut ayahnya menanyakan, "Mengapa kamu bersedih?" Dan dia mengatakan bahwa dia telah kehilangan istrinya. Setelah itu ayah dari Sukelulut ini mengatakan, "Jika kamu bisa menyanyikan lagu yang tadi kamu nyanyikan tanpa menghilangkan sepatah dua kata, kamu akan mendapatkan seorang istri yang bernama Alis Hijau." Setelah itu Sukelulut ini menyanyikan kidung yang tadi dinyanyikan pada saat membersihkan ayahnya yang sedang bertapa. Hal tersebutlah ditulis di dalam lontar oleh ayah dari Sukelulut ini dan akhirnya menjadi kidung Alis Hijau. Di samping menjadi kidung, cerita tersebut atau melodi-melodi yang dinyanyikan oleh Sukelulut tadi dijadikan salah satu repertoar gending gambang yang ada di Desa Talibang, yaitu gending Alis-alis hijau. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya.